Oke. Tidur lebih dalam. Tidur lebih dalam. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam, tidur lebih dalam. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, tidur lebih dalam lagi. Lebih dalam. Tidur lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Hitungan ke 10 sampai ke 9, hitungan 10 sampai ke 1. Kamu akan menemukan tidur yang sangat luar biasa. 10 lebih dalam. 9 lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. 8 lebih dalam. Tidur kamu lebih dalam, lebih nyenyak daripada sebelumnya. 7 lebih dalam lagi. 6 lebih dalam lagi. 6 lebih santai lagi. Lupa subscribe Jojokan Zaya. Lupa subscribe Jojokan Zaya. Lupa subscribe Jojokan Zaya. Lanjut sini juga, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini ada seseorang yang meminta untuk menyembuhkan rasa takutnya atau disebut dengan fobia. Untuk kali ini ada seorang gadis, dia takut terhadap yang namanya katak atau bahasa Malingking nama bangkong. Ya. Khusus untuk sahabat Kansa dan juga sahabat Kecelokok, hari ini kita buktikan apakah dengan fokus itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti contoh anak ini yaitu mengalami fobia yang sangat berat sekali, takut sama katak atau kodok. Kita langsung saja buktikan ya. Ya, oke, kita lihat videonya. Maaf, sahabat Kecelokok. Hari ini saya langsung ambil bawa kataknya. Tadi saya mencari katak yang gede, tapi nggak ketemu, susah. Ketemunya katak kecil, tapi untuk gadis ini katanya semua jenis katak dia itu takut dan bahkan itu mengganggu aktivitas kesehariannya. Jadi hari ini kita mencoba untuk meringankan beliau agar beliau bisa tidak terlalu takut terhadap yang namanya katak ya. Nih, mau pegang nih. Nah, mau ya? Ya udah. Duduk lagi nih, nggak apa-apa, duduk lagi. Duduk lagi, kita talikan deh. Oke, kita langsung saja eksekusi. Ini neng mau ngajlot. Nah, santainya. Udah santai belum? Udah tegang ya. Coba ukur tangannya gini. Ini nih. Lihat tangannya. Lihat baik-baik, fokus dengarkan suara saya. Lem apa yang menurut kamu yang paling kuat atau rapat? Power apa? Power glue. Lem power T-nya. Bentuknya apa? Lesina apa? Bentuknya apa? Lesina aku macainya. Cairan. Oke. Tidak tahu kenapa lem itu gua dirapatin ke dia. Bayangkan lem dirapatin ke dia. Otomatis logikanya, lamun lem dirapatin ke dia pasti bakal rapat. Kasih tenaga lagi pasti bakal rapat. Logikanya lem lamun ditempel ke tina curug dan jempol eta pasti rapat karena itu asli bahwa lem itu kalau nempel di kulit itu pasti rapat. Tidak tahu kenapa hitungan ketiga tangan neng akan rapat seperti ada lemnya karena memang di sini sudah diolesi oleh lem. Lihat, bayangkan di sini ada cairan lem sudah mulai masuk dan sudah mulai rapat cairannya.
Bayangkan sudah logikanya, kalau ada lemnya pasti rapat ya. Hitungan ketiga tangan Neng akan rapat dan tidak akan bisa dibukakan. Semakin Neng berusaha dibuka kalah semakin rapat karena ayah lem ya. Semakin berusaha dibuka malah semakin rapat. 1 rapat, 2 tambah rapat, dan 3 rapat tidak bisa dibuka. Semakin Neng berusaha dibuka malah semakin rapat. Semakin berusaha dibuka semakin rapat. Semakin berusaha dibuka malah semakin rapat. Ya, semakin berusaha sekuat tenaga dibuka justru akan semakin rapat. Rapat tidak bisa dibuka. Semakin berusaha dibuka akan semakin rapat. Ditambah lipat gandakan lagi rapatnya menjadi 100 kali lipat rapat. Semakin dibuka semakin rapat. Silakan berusaha sekuat tenaga. Justru semakin dibuka malah semakin rapat. Bisa dibuka. Silakan dibuka sekuat tenaga. Semakin dibuka semakin rapat. Semakin dibuka semakin rapat. Santai. Tarik nafas di hidung. Buang di hidung. Tarik nafas di hidung. Buang di hidung. Tarik nafas di hidung. Udah santai belum? Santai ya, santai. Coba tangan ini, santai aja. Itu rapat kan? Santai. Lemaskan, ya. Lemaskan. Badannya lemaskan. Lemaskan semua otot-ototnya, lemaskan. Ototnya semua lemaskan. Lemaskan semua otot-otot, lemaskan. Lemaskan otot-ototnya semua. Mulai lemaskan otot-otot yang ada di kepala. Otot-otot yang ada di kaki semua dilemaskan. Mulai dilemaskan. Semua dilemaskan. Tarik nafas di hidung, buang di mulut. Tarik nafas di hidung, buang di mulut. Tarik nafas lebih kencang. Tidur. Oke. Tidur lebih dalam. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tidur lebih dalam lagi. Lebih dalam. Tidur lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Hitungan ke 10 sampai ke 9. Hitungan 10 sampai ke 1. Kamu akan menemukan tidur yang sangat luar biasa. 10 lebih dalam. 9 lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. 8 lebih dalam. Tidur kamu lebih dalam, lebih nyenyak daripada sebelumnya. 7 lebih dalam lagi. 6 lebih dalam lagi. 6 lebih santai lagi. 5 lebih dalam lagi tidurnya daripada sebelumnya. Lebih dalam lagi. 4 lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. 3 lebih dalam lagi. 2 lebih dalam, dan hitungan ke 1 kamu akan menemukan tidur yang lebih pulas daripada sebelumnya. 100 kali lipat lebih nyaman dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan 1 tidur kamu lebih pulas daripada sebelumnya. Tidur kamu lebih pulas daripada sebelumnya. Lebih nyaman. Dan khusus untuk orang yang saya sentuh, ya. Dengarkan sugesti saya baik-baik. Ya, di sini tidak ada siapa-siapa. Simpan dalam pemikiran kamu, di sini tidak ada siapa-siapa terkecuali hanya kamu dan saya. Dan di sini tidak ada siapa-siapa. Sekali lagi, di sini tidak ada siapa-siapa. Simpan dalam pemikiran kamu, di sini hanya ada saya dan kamu. Di sini hanya ada dan saya dan kamu. Hitungan ketiga kamu akan terbangun. Kamu akan tetap mendengarkan suara saya, kamu akan mendengarkan sugesti saya, dan itu tersimpan dalam memori bawah sadar kamu. Dalam hitungan ketiga kamu akan terbangun. Tapi tidak tahu kenapa, setiap benda yang saya tunjuk itu akan berubah menjadi kata. Tidak tahu kenapa setiap benda yang saya tunjuk itu akan berubah menjadi kata. Kalau paham anggukan kepala, setiap benda yang saya tunjuk di hitungan ketiga, kamu itu akan melihat bahwa benda itu adalah seekor kata. Paham? Oke. Hitungan ketiga, kamu akan bangun dan kamu akan melihat setiap benda yang kamu lihat itu adalah seekor kata. Ya. Hitungan ketiga, kamu akan terbangun dan melihat benda yang saya tunjuk itu adalah seekor kata. 1, 2, 3, bangun.
santai wah, tenang. Tenang. Ya. Ini apa? Gas. Tidak tahu kenapa kamu pejamkan mata kamu, tidak tahu kenapa ini akan berubah menjadi katak atau bangkong. Ya. 1, 2, 3. Ini apa terlihatnya? Gas. Masih terlihat gas. Oke. Pejamkan lagi mata kamu. Simpan dalam pemikiran kamu. Simpan dalam bawah sadar kamu. Simpan dalam pemikiran kamu. Jangan ditolak. Hitungan ketiga, kamu akan melihat bahwa benda yang saya pegang itu akan terlihat seperti katak atau bangkong, terlihat seperti katak ya. Tetap pejamkan mata kamu. Coba tangan kamu sini. Tetap pejamkan mata kamu. Dan raba oleh kamu secara perlahan. Ya. Diraba secara kamu oleh perlahan. Ingat, raba oleh kamu secara perlahan. Diraba secara perlahan. Apakah benda yang dipegang ini oleh kamu itu apa? Oke. Silakan raba secara perlahan. Rasakan teksturnya ya. Ya. Kamu tetap dalam posisi nyaman, kamu tetap dalam posisi nyenyak, kamu tetap dalam posisi ya. Oke. Rasakan oleh kamu bentuknya. Rasakan oleh kamu. Rasakan ya. Nggak usah takut, tenang saja. Rasakan bentuknya bagaimana. Ya, nggak usah lari, nggak usah takut. Rasakan bentuknya. Ya. Rasakan teksturnya seperti apa. Rasakan, tarik nafas di hidung, lebih santai lagi nih. Buang di mulut. Tarik nafas di hidung, buang di mulut. Tarik nafas di hidung, buang di mulut. Oke. Rasakan sekali lagi bentuk ini, tekstur ini, rasakan sekali lagi. Silakan rasakan. Rasakan tangannya, rasakan. Ya. Rasakan. Oke. Sekarang jawab. Tetap matanya dalam keadaan terpejam. Ada enggak binatang yang menurut kamu lucu? Binatang yang menurut kamu lucu dan menggemaskan sekali apa? Kucing. Ya, kalau melihat kucing bagaimana? Lucu ya. Kalau melihat kucing lucu, apalagi kucingnya kucing yang sangat bagus ya, tentunya pasti lucu. Tidak tahu kenapa, setiap kamu melihat katak, setiap kamu melihat kodok, justru yang terlihat oleh kamu adalah seekor kucing yang lucu. Paham nggak? Oke, simpan dalam pemikiran kamu. Tidak tahu kenapa. Setiap kamu melihat katak, justru yang dilihat oleh kamu adalah seekor kucing yang sangat lucu. Setiap kamu melihat katak, kamu melihat seekor kucing yang sangat lucu dan menggemaskan. Paham nggak? Oke, simpan dalam pemikiran kamu. Buang kata-kata yang lain, buang suara-suara yang lain. Kamu hanya fokus terhadap suara saya. Tidak tahu kenapa aneh, di hitungan ketiga kamu buka mata kamu. Setiap kamu melihat katak, justru kamu melihat seekor kucing. Yang sangat menggemaskan. Paham? Oke, tarik nafas di hidung, buang di mulut. Tarik nafas lebih panjang lagi, buang di mulut. Tarik nafas lebih panjang lagi, buang di mulut. Oke, 1, 2, 3. Ini apa? Katak. Tidak tahu kenapa katak ini, setiap kamu melihat katak justru kamu itu akan melihat seekor kucing yang sangat lucu. Setiap kamu melihat seekor katak, kamu itu justru akan melihat seekor kucing yang sangat lucu, berubah jadi kucing, lucu sekali jadi kucing. Ya. Jadi tidak terlalu takut ketika melihat katak karena katak ini terlihatnya seperti seekor kucing. Jadi lucu sekali, lucu seperti kucing. Padahal ini katak. Ini katak, tapi kalau ini katak, tapi tidak tahu kenapa gitu. Ketika melihat katak, perasaan kamu itu tidak takut, malah biasa saja, malah ini seperti kucing yang sangat lucu dan kita tidak takut sama sekali. Ya. Ini katak, tapi terlihatnya seperti kucing. Ya, silakan sentuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sentuh aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali lagi. Nggak apa-apa. Mau ngajlot malah naon.
On. Oke, pejamkan mata kamu. Oke, pejamkan mata kamu, dengarkan sugesti saya baik-baik. Setiap kamu melihat katak, 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 genggamkan tangan kamu erat-erat, sekuat tenaga. Semakin kamu menggenggamkan tangan kamu erat-erat, justru kamu itu tidak semakin takut sama katak. Setiap kamu melihat katak, baik itu di sawah, di darat, ataupun di tempat-tempat lain, setiap kamu melihat katak, justru kamu itu akan melihat katak itu lucu seperti kucing yang kamu cintai, yang kamu sukai, ya. Tapi dengan syarat kamu menggenggamkan tangan erat-erat. Semakin takut, genggamkan lagi tangannya. Semakin takut, genggamkan lagi tangannya. Oke, sekarang bayangkan kamu sekarang sedang berhadapan dengan katak. Kamu sekarang simpan dalam pemikiran kamu sedang berhadapan dengan katak. Ya, kamu ingin menyentuh katak. Kamu ingin menyentuh katak, dan katak itu mulai mendekati kamu, dan kamu coba untuk menggenggamkan tangan. Ya, silakan genggamkan tangan kamu sekuat-kuatnya. Ya, terserah mau tangan yang kanan aja. Tangan yang kanan aja, genggam satu tangan aja, kepal kan. Ya. Setiap kamu mengepalkan tangan, justru rasa takut kamu hilang, rasa fobia kamu hilang terhadap katak, karena yang dilihat oleh kamu katak itu adalah seekor kucing, paham? Oke, genggamkan tangan erat-erat, genggamkan tangan erat-erat lagi, lebih erat lagi. Oke, kalau dipersenkan sampai 100, berapa persen ketakutan kamu sekarang kepada katak? Berapa kalau dipersenkan? 50%. Ya, maksudnya 50%nya itu masih takut. Oke, 50%. Sekarang coba lagi, ya, kamu lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, lebih rileks, lebih nyaman lagi, lebih rileks, lebih nyaman lagi. Sekarang kita tingkatkan lagi, kamu genggamkan tangan erat-erat dan lebih erat lagi. Kamu genggamkan tangan erat-erat, lebih erat lagi, maka tingkat ketakutan kamu itu akan hilang. Oke, genggamkan lebih erat lagi. Genggamkan lebih erat lagi, seakan-akan kamu sekarang sedang berhadapan dengan katak. Oke, 1, 2, 3 lebih digenggam lagi. Oke, berapa persen ketakutannya? Sama katak, berapa persen? 30. Berarti masih 30%, masih ada rasa takut lagi. Oke, sekarang bagaimana untuk mencapai agar kamu itu benar-benar tidak takut sama sekali sama katak, karena memang katak itu bukan binatang yang membahayakan. Simpan dalam pemikiran kamu bahwa katak itu bukan binatang yang sangat membahayakan, ya, bukan binatang yang membahayakan. Simpan dalam pemikiran kamu, setiap kamu melihat katak, kamu dengan menggenggamkan tangan erat-erat, justru rasa takut kamu akan hilang, dan kamu akan melihat katak itu seperti biasa saja, melainkan binatang-binatang yang lucu seperti layaknya binatang yang kamu sukai, yaitu seekor kucing. Lebih genggamkan lagi tangannya. Silakan, berapa lagi kalau dipersenkan? Ketika melihat katak, berapa lagi? 10% lagi. Oke, 10% lagi kekuatan kamu untuk melihat katak. Kita tingkatkan 10% lagi agar kamu benar-benar 100% tidak takut sama seekor katak. Baik katak besar, katak kecil, katak yang di sawah, ataupun katak yang di darat. Kamu tidak akan takut terhadap katak, karena kamu melihat katak itu bagaikan kamu melihat seekor kucing yang sangat lucu. Lebih genggamkan lagi erat tangannya, lebih digenggamkan lagi, justru rasa percaya diri kamu lebih tinggi, rasa takut kamu hilang, dan rasa berani kamu muncul dengan menggenggamkan tangan. Ya, silakan, berapa persen kamu mencapai? Berapa persen lagi? Udah tidak takut berapa persen sekarang? Sudah mencapai 100%? Oke, kalau memang sudah mencapai 100%, ya, buka mata kamu, buktikan bahwa kamu sekarang sudah tidak takut lagi sama katak. Kamu sudah tidak takut lagi sama katak. Kamu sudah tidak takut lagi sama katak, dan katak itu hanya terlihat seekor binatang yang biasa-biasa saja. Bisa dipahami? Simpan dalam memori bawah sadar kamu, simpan dalam pemikiran kamu. Setiap nanti kamu terbangun dan kamu itu sadar kembali, simpan dalam bawah sadar kamu, simpan dalam memori kamu. Kamu tidak akan takut lagi kepada katak dengan cara menggenggamkan tangan erat-erat, dan katak itu akan terlihat seperti biasa saja. Semakin erat kamu menggenggam tangan, justru katak itu akan terlihat semakin lucu. Jadi kamu akan biasa saja melihat katak. Bisa dipahami? Oke, hitungan ketiga kamu buka mata, hitungan ketiga kamu buka mata, dan kamu akan melihat katak mulai dari sekarang dan sampai seterusnya. Mulai dari sekarang sampai seterusnya,
kamu melihat katak itu akan biasa-biasa saja. Mulai dari sekarang dan seterusnya, kamu akan melihat katak biasa saja dengan cara menggenggam tangan lebih erat, dan kamu akan melihat seekor katak yang sangat lucu. Oke? 1, kamu lebih nyaman lagi. 2, kamu lebih nyaman lagi. Dan 3, buka mata kamu. Ini apa, Neng? Katak ya? Berani pegang nggak katak? Sok, coba. Takut nggak sekarang sama katak? Hah? Lucu nggak katak? Biasa ya? Adul kan oke? Hah? Silakan kameramen, dekatin kameramen. Dekatin kameramen. Katak ya. Hidup tuh. Hidup. Ya, jadi sekarang gini. Oke, sahabat Kacelokok, sahabat Kansa, hari ini kita sudah menyelesaikan terapi fobia kodok. Alhamdulillah, mungkin tidak terlalu maksimal 100%, tapi minimal anak ini mengurangi rasa takutnya, dan ketika melihat seekor katak, dari sekarang sampai seterusnya anak ini akan terbiasa selayaknya beliau melihat seekor kucing yang sangat lucu dengan kuncinya mengepalkan tangan erat-erat. Kalau ada rasa takut, kepalkan tangan lagi, rasa takutnya akan hilang. Silakan. Takut nggak? Padahal katak ini bangkung ya. Tapi yang tadi maju lompatan apa ya? Coba karena dampalin, biasa baik. Kasihan. Oke, sudah dibuktikan tadi bahwa anak ini dengan fokusnya sudah bisa melakukan hal yang luar biasa. Jadi dari sekarang, kalau memang Anda berasal dari keluarga yang fobia terhadap katak, maka pastikan bahwa Anda lah orang yang pertama memulai keberaniannya di keluarga Anda terhadap seekor katak. Dari Wiji Tukul mengatakan, semakin Anda dihantui rasa takut, maka disitulah Anda memperpanjang barisan perbudakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.